Oke, untuk pertemuan setelah UTS akan saya yang ngampu sampai UAS. Diharapkan di sini outputnya adalah kita bisa belajar profesionalisme dalam pekerjaan desainer. Jadi kita akan belajar mungkin kontrak kerja lalu sampai pembuatan form haki. Jadi pengaplikasian yang sebelum UTS. Sebelum sampai ke sana, saya ingin membuat pengantar untuk pemikiran desain, yaitu design thinking. Mungkin sebelumnya Pak Kumara sudah sering mengajarkan ini, cuman saya ingatkan sedikit-sedikit dulu selama 2 pertemuan. Habis itu kita pindah ke profesi, lalu baru kita ke form haki. Jadi apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Jadi design thinking itu sebenarnya sebuah inovasi yang dibuat dengan pendekatan customer, jadi customer oriented. Ketika kita bikin sebuah desain, yang dipikirkan hanyalah customer. Kita tidak memikirkan keuntungan, kita tidak memikirkan perusahaan kita, brand DNA kita, tapi kita memikirkan pendekatan customer. Sehingga kita bisa mendapatkan bisnis kreatif dan model bisnis yang berdasarkan design thinking. Apa sih yang dimaksud dengan model bisnis? Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu model bisnis itu apa. Jadi sebenarnya model bisnis itu adalah bagaimana sih sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu bisa memberikan dan menangkap value. Jadi bisa memberikan value kepada calon pengguna atau calon customer. Misal, kalau contoh perusahaan saya Human, itu bisnis modelnya adalah sociopreneurship. Jadi setiap penjualan yang saya dapatkan, pemasukannya itu ada yang saya buat muter balik modal untuk menjadi produk lagi, ada untuk membayar gaji, dan ada yang untuk sumbangan sosial. Nah, itu bisnis model saya. Jadi model bisnisnya adalah berupa charity. Nah, bagaimana lingkungan pekerjaan yang tepat untuk bisa mendapatkan pendekatan design thinking? Ini ada 3P plus 1P, yaitu ada pokoknya 4P yang harus dilibatkan. Yaitu yang pertama people. People itu bisa kita sebagai perancang dan bisa juga customer di sini. Human being involved. Lalu bagaimana kita melakukan problem solving? Problem solvingnya tentu saja harus customer centered, customer minded. Bagaimana menjadi customer untuk merasakan produk itu bagaimana? Jadi kita melepaskan ego kita sebagai desainer, fully merasakan diri kita sebagai customer. Lalu lingkungan kerja atau place, working space. Tempatnya juga harus nyaman, bisa membangun inspirasi yang bagus, positif. Dan yang terakhir, partnership, yaitu pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam pembuatan. Bisa jadi vendor bahan baku, semuanya harus punya visi yang sama. Oke, lalu sekarang kita membuat penekanan pada empati. Di sini design thinking semua harus memanfaatkan empati. Kita harus punya empati yang setinggi-tingginya sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai pengguna dan mengobservasi pengguna secara detail. Kita melepaskan diri kita. Kita menjadi customer sejenak ketika merancang produk tersebut. As simple as possible, as meaningful as necessary. Ini adalah 10 perintah design thinking. Pertama, leave titles at the door. Jadi ketika kita bekerja dalam satu tim, sudah ketika dalam satu ruangan diskusi dilepaskan semua title jabatan, detail jabatan, siapa yang ketua, siapa yang wakil, siapa apa, semua keluar. Lalu kita semua sama, satu tahap, satu jabatan. Disitulah karena tidak ada jabatan, ide-ide gila itu bisa keluar. Dan jangan sampai ide gila itu cuma terbatas cuma 1 atau 2. We have to go for quantity, sebanyak-banyaknya ide itu, sehingga
Meskipun nggak masuk akal nggak apa-apa, masukin aja semua idenya. Lalu ketika ada orang lain membuat ide, ya kita harus hargai dan kita kembangkan ide orang lain daripada ide kita dulu. Lalu think human centered. Lalu be visual and make it tangible. Setiap ide kalau bisa diterjemahkan menjadi sebuah prototype sehingga bisa kita utak-utik, kita mainkan. Lalu mencoba mengurangi kritik yang tidak membangun, banyak-banyak hal positif. Lalu tidak apa-apa untuk gagal, tetap fokus dan have fun. Dengan demikian, dengan menggunakan 10 perintah ini, maka diharapkan akan lebih mudah mendapatkan sebuah design thinking yang sesuai, konsep design thinking yang sesuai. Ini adalah 6 tahapan design thinking. Jadi yang pertama itu understand, observe, and point of view. Itu sebenarnya masih dalam tahapan memahami masalah, what and why. Jadi kalau understand itu nanti kita akan perdalam, kita identify, clarify. Lalu kita observe, kita turun ke lapangan dan kita observasi, dapat data, sehingga kita bisa mendapatkan point of view yang tepat, target who-nya siapa, gitu ya. Baru 3 berikutnya kita ke ideate, prototype, and test, gitu. Oke. Step pertama, how to understand the problem. Jadi untuk bisa memahami sebuah problem, sebaiknya harus bisa menjawab ini 6 pertanyaan. Di sini ada daftarnya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan kejelasan tentang problem tersebut. Misal problem tentang limbah masker pernafasan yang surgical mask itu sebenarnya menjadi limbah. Oke, itu kita ngomong problemnya adalah limbah masker ya. Coba kita tulis di sini, bisa nggak? Oke. Aduh, nolong. Jadi menjadi limbah itu problemnya kita. Setelah itu kita sudah tahu problemnya, siapa yang mengalami permasalahan tersebut itu siapa, di sini jelaskan di who ya. Lalu where, di mana, coba kita cari permasalahannya itu ternyata misal di pantai. Banyak sekali di lautan itu terjadi pembuangan masker besar-besaran, akhirnya menjadi merusak lingkungan, meresahkan hewan-hewan, ekosistem dan lain sebagainya. When, kapan, waktu, jadi ukurannya waktu. What is the problem? How the problem start? How does the problem manifest itself? Terus bagaimana problem itu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi lingkungan misalnya. Dan mengapa itu menjadi sebuah masalah. Nah, coba itu menjadi satu contoh. Nah, ketika kita sudah punya daftar ini semua, daftar jawaban, daftar data dari 5W1H ini, ada baiknya hal-hal tersebut digolongkan menjadi 4 hal. Jadi hal pertama adalah ini, 1, 2, 3, 4. Apakah hal tersebut adalah hal yang baru dan kamu sudah tahu sebenarnya? Oh iya, aku tahu sih, memang kalau kita buang sampah akhirnya merusak lingkungan. Itu hal baru yang sudah diketahui. Tapi juga ada hal lama yang sudah diketahui. Ada juga hal baru yang sudah diketahui, ternyata kita sudah punya pengetahuan tentang itu sebelumnya, tapi itu baru terjadi. Nah, itu hal baru. Ada juga hal baru yang belum pernah diketahui. Oh, ternyata limbah tersebut, misalnya kayak kertas masker tersebut ternyata beracun. Nah, itu kan kita belum pernah ketahui, itu bahkan baru banget. Atau hal-hal lama yang belum pernah diketahui. Jadi di sini constraint-nya adalah waktu, di sini pengetahuan. Apakah kamu sudah tahu atau enggak?
gitu ya. Ada baiknya itu digolongkan dulu seperti itu, akhirnya kita jelas apa sih yang kita nih nggak tahu, apa sih yang kita nggak tahu gitu. Nah, ini saya di sini kelasnya singkat aja karena apa? Saya ingin kita perlahan-lahan memahami cara berpikir secara empati. Tahap pertama, kita coba belajar untuk memahami. Mungkin untuk materi ini kita nggak semua tidak semua di sini jalan. Kita kan tidak bisa bikin prototipe yang tepat ya. Jadi mungkin sampai tahap ideate minggu depan, sampai tahap ideate ya. Jadi di sini saya ingin kalian bisa belajar understand the problem. Nah, ini